keluar atau sekutu meninggal atau ada apa, karena kemarin harus ada nilai ada penilaian kembali kan? Penilaian kembali. Jadi kayak misalnya awalnya perusahaan perorangan, terus ada mau sekutu datang. Jadi kan nakonya nggak datang juga. Kayak kas, terus atau pokoknya semua aktifanya itu kan dinilai kembali biasanya. Nah itu kita melakukan penyesuaian di situ. Kadang-kadang penilaian kembali itu harganya bisa melebihi sebelumnya. Jadi kan di neraca kan sudah ada kas itu berapa, piutang berapa, terus yang lain berapa, misalnya peralatan, perlengkapan, terus tanah, bangunan dan sebagainya itu berapa. Nah itu setelah dinilai kembali nilainya bisa berubah. Ya toh. Karena apa? Karena misalnya kendaraan waktu kita beli terus sama 2 bulan lagi kan harganya bisa berbeda. Bukan umur ekonomi, tapi harga pasarnya bisa berubah. Nah makanya itu karena itu ketika penilaian kembali nilainya nggak tentu sama. Bisa dia lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah tapi kan biasanya soal diketahui kok setelah dinilai ini jadi berapa. Jadi kan ketahuan kalau lebih tinggi otomatis berarti kan kita ada laba, ya kan? Nanti kan jadi pokoknya intinya kalau penghitungan jadi neraca awalnya berapa, terus habis itu ada perubahan, ada yang meninggal atau ada apa, itu perlu di penilaian kembali. Terus habis itu setelah di penilaian kembali kan disesuaikan terus baru habis itu dibikin neraca baru. Kita seperti itu. Pokoknya alurnya pertemuan itu seperti itu mas. Dari kiri mau ada yang meninggal atau mau ada yang keluar, ada yang masuk, terus mau bubar, pokoknya semua yang ada di neraca dinilai kembali terus baru dibikin neraca yang baru. Nah kalau yang meninggal kemarin, Ibu, kalau semuanya nilai yang barang yang tadi itu itu pulang, bagaimana dengan emas? Artinya kalau semuanya persekutuan itu memberikan modalnya berupa emas, bisa seperti itu. Bisa kan dilakukan penilaian kembali kan pokoknya semua. Jadi intinya tuh neracanya sudah ada, terus sama pada saat ada nggak tahu kejadian apa yang memerlukan neraca itu berubah, itu makanya menurut penilaian kembali. Pokoknya semua yang aktiva itu bisa dilakukan penilaian kembali. Nah itu harus dihitung ulang, baru dibikin neraca yang baru. Itu intinya persekutuan seperti itu. Sama juga kayak waktu mau likuidasi kan berarti perusahaan sudah mau tutup kan, nah itu juga sama. Jadi aktiva yang dipunyai semua itu dinilai kembali. Terus, tapi kalau bedanya kalau likuidasi dia nggak dibikin nilai yang baru. Jadi kan saya semua dijuali, habis dinilai itu dijual kan otomatis dapat kas kan. Nah itu nanti kas itu untuk dilakukan misalnya kayak kemarin yang saya bilang kreditor sama investor harus kita utamakan yang mana? Kreditor sama investor harus kita utamakan yang mana? Ketika perusahaan bangkrut kita harus kreditor. Makanya setelah kita jual semua, setelah kita naik kembali terus dijual, itu yang utama harus kita lunasi utang kita itu kalau likuidasi. Jadi harus dibayar dulu utangnya. Setelah utangnya lunas, kalau masih ada sisa baru dibagikan ke miliknya. Jadi dibagi tergantung mau berdasarkan modal setoran awal, maksudnya pembagiannya itu kan persentasenya berdasarkan itu atau dibagi rata yang tergantung untuk kebutuhan. Jadi intinya seperti itu. Pokoknya alurnya semua sama kayak gitu. Ini ada neraca awal, terus penilaian kembali, bikin neraca baru. Itu kalau perusahaan masih terus berjalan. Tapi kalau mau likuidasi, ya itu habis dinilai kembali, dijual semua. Aktifanya sudah punya apa? Terus dan itu kita bayar utang dulu. Kalau utang sudah lunas, baru kalau ada sisa dibagi ke investor atau ke pemilik atau si sekutu-sekutunya itu. Sebenarnya lagi seperti itu. Sudah ini 678. Wah, dapat mau. Itu. Kau yang pernah men gue gitu. Tidak menggunakan. Iya, terus yang lainnya apa? Nah, terus habis itu kalau yang untuk meninggal itu mas. Iya. Yang meninggal itu kan di halaman 35. Ya toh. Nah, dia kan kemarin ngomongnya meninggal di bulan apa
pada tanggal 1 April. Berarti dia itu menjalankan perusahaan berapa bulan? Dia meninggalnya 1 April, 3 bulan. Jadi kan dia masih hidup 3 bulan dalam satu bulan. Nah, makanya di sini setelah ada laba, ini kan ada daftar saldonya. Terus habis itu dicari labanya dulu. Laba perusahaan berapa? Baru itu dibagi karena si A itu masih 3 bulan. Jadi si A itu harus dapat laba sebesar 3 bulan. Periode 3 bulan. Makanya waktu yang di halaman 6.37 perhitungan laba itu labanya kan ketemu 59 juta, ya toh. Nah 59 juta itu kita hitung 3 bulan awal dulu ketika kita hidup. Makanya 59 juta dikali 3/12 untuk cari berapa laba untuk 3 bulan awal. Nah di situ ketemu baru dibagi ke masing-masing sekutu. Tapi kan pembagian modalnya berdasarkan apa di situ soalnya? Dibagi sama rata apa berdasarkan perbandingan? Sama rata apa perbandingan? Berdasarkan perbandingan 5:3:2. Jadi si A dapat 5/10 karena kan totalnya 5/10 dikalikan laba selama 3 bulan. Itu ketemu A berapa, terus B 3/10, C 2/10. Jadi itu ketemu masing-masing labanya berapa untuk 3 bulan awal. Habis itu berarti kan sisanya 9 bulan terakhir, berarti 9/12 kalikan total laba berapa? Nah, itu yang 9 bulan terakhir dibagi berapa orang? 2. Hanya meninggal. 2. Oke. Yang 9 bulan terakhir dibagi cuman 2. Saya kan sudah meninggal ya. Iya. Nah, itu. Terus juga pernya berubah ya, karena dia sudah nggak ada, jadi kan 5-nya sudah hilang. Makanya 3/5, yang 1 2/5. Itu pembagiannya. Terus ketemu segitu, di situ di total semua. Jadi si A itu dapat laba berapa, si B dapat laba berapa, si C dapat laba berapa. Paham toh? Oh, diomongin nyeneni lagi. Terus dari situ, nah untuk yang ketiga, karena si A kan sudah meninggal, itu diberikan ke ahli waris. Ya. Makanya di sini kenapa kok dia nyatet utang, karena akan diberikan ke ahli waris. Nah, tapi jangan lupa di daftar saldo itu A melakukan pengambilan modal nggak? Ada nggak? Ada. Makanya prevoy-nya itu juga mengurangi modal yang diberikan, mengurangi laba yang diberikan kepada si A karena dia kan mengambil 5 juta. Makanya di situ ini rumus dasar yang kan modal awalnya si A dilihat di daftar saldo itu kan 25 juta. Di daftar saldo yang halaman 6.36 tuh Mas. Itu kan modal si A kan 25 juta, ya toh? Terus dia dapat laba berapa? Labanya dapat berapa? 7 juta. Ya, labanya kan dapat 7 juta dari perhitungan tadi. Di halaman berikutnya di 6.38. Labanya si A kan dapat 7 juta. Nah, itu 25 ditambah 7 kan ketemu 32 juta. Makanya di yang halaman 6.38 bawah modal A itu sebesar 32 juta. Itu nanti yang harusnya diberikan kepada si A. Karena modal awalnya itu 25 terus dia dapat laba 7 juta. Tapi karena si A melakukan pengambilan modal ada plus 5 juta, berarti berkurang. Nanti yang dibagikan ke si A itu enggak 32 juta tapi 27 juta. Karena dia melakukan pengambilan 5 juta. Makanya di sini hutang kepada ahli waris A itu sebesar 27 juta. Paham ini? Paham, Bu. Paham ya? Negatif. Paham dah. Cuman kalau sebenarnya yang bikin kami bingung mungkin dari ini angkanya yang terlalu banyak. Mungkin kalau semuanya akan disebutkan 3-0 di belakang saja seperti itu benar mudah. Mungkin seperti itu karena dia yang juta. Enggak yang ini ya, terus di debit ini terus kredit ya. Mana? Mana? Ini itu kredit dong. Ini kan Halo, Bos.
pelajaran yang kan TV kan aku normalnya Iya. debet kan debat. Omahnya debat aku. iya kan nah, tapi karena ini